Selamat malam. Jadi masih terkait dengan demo yang dilakukan di Solo kemarin oleh kelompok HTI. Jadi jangan sampai dibilang solidaritas atau semacam organisasi apapun juga. Sesungguhnya mereka itu adalah kelompok HTI dan FPI yang mana mereka merasa kecewa dengan dibredelnya aktivitas mereka oleh pemerintahan Jokowi, sehingga mereka mengejar itu. Mereka ingin untuk harus ada saatnya di mana terjadi bargaining antara mereka dengan Pak Prabowo, sehingga aktivitas mereka kembali dihidupkan. Dan sebagai warga negara Republik Indonesia, tentu saya akan merasa menyesal sekali kalau misalnya Pak Prabowo menghidupkan kembali organisasi ini. Bahkan saya berharap untuk Pak Prabowo segera menangkap orang-orang tersebut, kelompok-kelompok HTI, kelompok FPI ini, untuk diproses hukum. Sudah tidak ada jalan lain demi negara Republik Indonesia, demi NKRI, demi persatuan dan kesatuan bangsa. Karena adanya mereka ini yang terjadi bukan persatuan dan kesatuan, tapi perpecahan antara umat Islam, perpecahan antara umat Islam dengan non-Islam, antara non-Islam dengan non-Islam sebagainya. Karena ini sudah merupakan skenario yang besar yang dilakukan oleh kelompok HTI. Semua orang sudah tahu kok bahwa HTI itu berasal dari mana. HTI itu berasal dari kelompok-kelompok yang di belakangnya pasti ada Zionisnya, yang mana memang mereka mengatur untuk mengacaukan negara-negara Islam. Mereka berdalih menggunakan Islam, ayat-ayat Al-Quran dipakai, menyanjung-nyanjung Nabi Muhammad, Allah dan Rasulnya. Tapi sesungguhnya di balik itu mereka punya rencana besar. Rencana besar untuk apa ya? Untuk membuat Indonesia menjadi chaos. Karena ini dilakukan oleh negara-negara luar sana dengan menggunakan kaki tangan dari kelompok HTI, kelompok FPI. Itu kan kapan hari sudah pernah terjadi itu, apa yang dikatakan oleh oleh Rizik, itu si Rizik yang mengatakan ada skenario internasional itu, diantaranya itu mengadu domba antar umat Islam, kemudian yang kedua mengangkat organisasi-organisasi Islam yang dianggap bisa untuk nanti mewakili mereka. Jadi sebenarnya nanti tampilannya saja Islam, tapi di dalamnya itu sudah bukan lagi Islam. Bagi saya adalah negara Republik Indonesia, NKRI, Bhinneka Tunggal itu adalah merupakan harga mati. Sehingga apa yang harus dilakukan ketika menghadapi orang-orang semacam ini ya harus ditangkap. Kita membiarkan orang-orang seperti gini hidup di negara Indonesia sama saja dengan kita memelihara harimau. Suatu saat pasti kita akan digigit. Kita memelihara ular yang suatu saat ketika kelaparan dia pasti akan gigit. Apakah kita mau seperti begitu? Tidak mau dong. Coba lihatlah mereka menggunakan fasilitasnya apa. Ibu-ibu mereka ajukan, mereka kiring untuk harus turun demo. Anak-anak sekolah diajak diturunkan untuk demo hanya untuk mengalihkan isu. Disegel lahan yang telah diberikan negara kepada Jokowi dengan mengatakan bahwa tidak pantas negara memberikan ini. Apa hak kalian? Kalau dilihat ini, kalian kan juga kelompok ini kan dia hanya 12% ya. Kelompok Anies itu kan kelompok 12%. Sekarang ini aja mereka bangga-banggakan Jokowi. Padahal mereka sesungguhnya tidak memilih Jokowi. Mereka tidak memilih Prabowo. Mereka bangga-banggakan Prabowo. Seolah-olah itu adalah presiden terbaik, presidennya mereka. Padahal mereka tidak pilih. Yang mereka pilih adalah Yohanes Anies Baswedan, di mana itu satu-satunya yang bisa mewakili aspirasi mereka dan keinginan mereka sesuai juga dengan apa yang diinginkan oleh Yohanes Anies Baswedan. Kemudian ditambah lagi dengan kelompok Habib yang dari Yaman yang ingin untuk menguasai Indonesia lewat katanya juriat Nabi, tapi setelah ditelusuri lebih dalam ternyata dia bukan juriat Nabi. Mereka ini juga bermain, ingin untuk membuat Indonesia menjadi chaos. Jadi nanti suatu saat ketika Pak Prabowo ini tidak kuat dalam mengantisipasi kondisi seperti ini, bisa saja nanti akan terjadi firqah-firqah yang jelas. Bisa saja perang antara Habib dan kelompok-kelompok
yang HTI, bisa saja nanti kelompok-kelompoknya yang dari PDIP berlawanan juga dengan ini. Semua menjadi chaos karena mereka semua masing-masing punya keinginan untuk menguasai dan menguasai oleh negara ini, menguasai negara ini. Jadi Pak Prabowo harus tegas saja, gitu. Pak Prabowo harus tegas. Mereka punya alasan, hanya alasan mereka yang paling pokok kan apa? Supaya Papa bisa digantikan. Mereka berskenario dengan kelompok dari DPR, ada segelintir orang kelompok DPR, ketua-ketua DPR yang sampai sekarang tidak mau memasang fotonya wakil presiden. Itu kan memang skenario yang mereka buat masing-masing. Ya tinggal dari Pak Prabowo aja, keras atau tidak. Jadi ya, kalau dibilang macan ya harus benar-benar macan, tangkap ya harus tangkap. Jangan sampai membiarkan orang-orang ini terus bergelimpangan, membuat mereka menjadi lebih besar, dan akhirnya Indonesia ini runtuh di tangan mereka. Kenapa? Karena aparat polisian, tentara ini, kenapa kata Pak Prabowo dan timnya besarnya, segera tangkap, sudah selesai. Jadi begitu, bukan mau mengadu domba, tapi memang ini praktek yang harus kita telusuri, kita teliti, kita awasi, karena setiap langkah yang mereka lakukan kelompok HTI ini berbahaya, kelompok GPI ini berbahaya buat negara Republik Indonesia. Karena kemarin sebelum eranya Jokowi itu kan mereka sudah besar. Di sana ada para bapak-bapak, ada para menteri yang pada saat hari ulang tahunnya HTI mereka hadir di sana, termasuk Mahfud MD juga hadir di sana. Dan bukan itu saja, termasuk tokoh-tokoh panglima yang kemarin itu juga hadir di sana. Jadi seolah-olah ini merekomendasikan buat mereka untuk mereka bisa membentuk khilafah itu sendiri. Namun dengan kehadiran Jokowi, maka ini diberedar semua, dihancurkan semua, di-close semua. Hanya mereka menjadi marah, padahal tinggal satu langkah lagi mereka bisa menguasai Indonesia. Dengan adanya pembubaran tersebut membuat mereka tidak banyak bisa bergerak. Olehnya itu siapa orang-orang yang menghalangi terbentuknya negara khilafah ini harus mereka kejar. Salah satunya ya Jokowi ini. Jadi intinya dari saya adalah Pak Prabowo harus ambil tindakan tegas kepada mereka. Apalagi ibu-ibu yang sebenarnya mereka demo juga mereka tidak tahu apa yang mereka demokan. Mereka datang dari Jakarta, dikasih pesangon untuk turun ke Solo, demo di Solo, setelah itu ngelencer jalan-jalan ke Solo, setelah itu balik udah ke Jakarta. Tapi ritme politik, aroma politiknya ini kan keras. Gelombang politiknya ini kan menjadi tidak enak untuk negara Republik Indonesia, apalagi di kawasan Asia, kawasan dunia, seolah-olah Indonesia ini tidak baik-baik saja. Padahal negara Indonesia ini sangat baik. Hanya kehadiran beberapa orang ini aja yang membuat Indonesia menjadi tidak lebih baik dari sebelumnya. Jadi yang dibutuhkan sekarang itu adalah ketegasan dari Pak Prabowo. Harus berani tangkap orang-orang tersebut, disidangkan. Kalau memang mereka bersalah ya sudah tangkap hukum. Harus berani untuk melakukan itu. Karena demi apa? Demi negara Republik Indonesia, demi NKRI. Ya, kita junjung semua ini. Harkat dan martabat bangsa Indonesia kita junjung. Jangan sampai kita hanya mengangkat kelompok kecil manusia yang bejat-bejat ini, dan kita mengabaikan sekian ratus juta, sekian juta orang Indonesia yang beraneka ragam ini yang harus kita hormati hak-haknya. Itu lebih utama mereka daripada yang kelompok-kelompok yang sudah dibekukan aktivitasnya ini, HTI maupun FPI. Begitu kira-kira. Selamat malam.